Manuver transfer tajam dilakukan Persijap Jepara jelang musim baru kompetisi kasta tertinggi tanah air. Tim promosi itu disebut sedang menelikung buruan utama Persebaya Surabaya, Boubakary Diarra. Nama Boubakary Diarra memang belakangan jadi incaran panas beberapa klub Liga 1 usai kontraknya habis. Gelandang bertahan berdarah Prancis Mali itu kini berstatus bebas transfer dan punya nilai pasar fantastis senilai 65 miliar. Persijap Jepara langsung bergerak cepat dengan memasukkan nama Diarra ke dalam daftar belanja musim ini. Rumor itu pertama kali diungkap akun fanbase @sepakbola.jepara dan langsung menghebohkan publik pecinta bola nasional. Tim Green Force memang tengah krisis gelandang tengah usai melepas Gilson Costa dan Mohamed Rashid. Hal itu membuat kebutuhan mendatangkan gelandang box-to-box jadi prioritas utama tim asal Jawa Timur tersebut. Diarra sebelumnya dikaitkan dengan Persebaya Surabaya melalui laporan akun Instagram @Serdadu Merah Putih 1945. Dalam postingan tersebut disebutkan Diarra tengah didekati klub asal Jawa Timur. Petunjuk tersebut mengarah kuat ke Persebaya Surabaya yang memang sudah lama melirik sosok Diarra sejak masih memperkuat PSIS Semarang. Namun kini situasinya berbalik tajam setelah Persijap Jepara ikut turun ke dalam persaingan. Persijap mulai menunjukkan ambisi besar meski berstatus tim promosi dengan menggoda nama-nama besar di bursa transfer. Masuknya Diarra ke dalam radar belanja Persijap jelas jadi alarm bahaya untuk Persebaya Surabaya. Apalagi kedua tim kini sama-sama punya peluang terbuka lebar untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Status bebas transfer Diarra membuatnya bisa direkrut tanpa biaya pembelian. Hanya perlu adu tawaran personal dan proyek jangka panjang yang menjanjikan. Namun Persijap tampaknya punya momentum lebih segar setelah berhasil menjaga soliditas internal pasca promosi. Sementara Persebaya Surabaya masih terus meraba-raba siapa yang akan jadi andalan barunya di lini tengah. Lebih lanjut, Persebaya Surabaya juga tengah membidik nama lain yakni Pablo Ganet, gelandang asal Guinea Khatulistiwa. Nama Ganet mulai dikaitkan dengan Green Force setelah diungkap oleh akun Abocah Bolaid. Persebaya Surabaya terus berbenah menyusun skuad untuk menghadapi Liga 1 2025-2026 dan kompetisi ASEAN. Sejumlah pemain baru telah direkrut, beberapa nama lama dipertahankan, serta 5 pemain muda berbakat resmi dipromosikan ke tim senior. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi, serta memperkuat fondasi klub dalam mempertahankan tradisi sebagai pabrik talenta muda di sepak bola Indonesia. Keputusan mempromosikan pemain muda ini dilakukan atas arahan Eduardo Perez Moran, yang telah diberikan tugas khusus oleh manajemen untuk mengorbitkan talenta muda dalam skuad Persebaya. Sebagai bentuk keseriusan dalam pengembangan pemain muda, Persebaya juga memperkuat jajaran kepelatihan dengan hadirnya Shin Sang-gyu dan Uston Nawawi. Musim depan, mereka akan memiliki peluang emas untuk membuktikan kemampuan mereka di Liga 1 Indonesia. Hansa Muyama dipulangkan? Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan akan merekrut lagi mantan pemainnya di lini belakang. Kali ini, nama Hansa Muyama Pranata mencuat sebagai kandidat yang akan segera merapat ke Green Force. Rumor ini mencuat usai kontrak Hansamu bersama Persija Jakarta resmi berakhir pada 31 Mei 2025. Status bebas transfer membuat peluang kembalinya sang bek ke Persebaya Surabaya semakin terbuka lebar. Spekulasi tersebut pertama kali beredar dari unggahan akun Instagram @online Persebaya yang menyebut Hansamu sebagai target potensial. Ia disebut akan mengikuti jejak Koko Ari Araya dan Rahmat Irianto yang lebih dulu pulang kampung.
Hansamu sendiri kontraknya memang sudah habis bersama Persija Jakarta dan belum diketahui apakah ada tawaran perpanjangan kontrak atau tidak. Meski belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persebaya Surabaya maupun dari Hansa Muyama sendiri, sinyal ketertarikan itu sudah cukup kuat. Apalagi Persebaya Surabaya kini tengah aktif membangun ulang skuad mereka untuk menghadapi Liga 1 Indonesia 2025-2026. Jika benar Hansamu bergabung kembali, maka Persebaya Surabaya terkesan kembali menumpuk pemain belakang. Langkah ini menimbulkan pertanyaan, apakah Persebaya Surabaya kekurangan bek atau justru sedang mengamankan stok untuk rotasi panjang musim depan? Di sisi lain, banyak yang menilai ini sebagai strategi pelatih Eduardo Perez Moran untuk memperkuat lini pertahanan yang dinilai masih rapuh musim lalu. Namun minimnya menit bermain di Persija disebut sebagai alasan utama ia ingin mencari klub baru. Persaingan di lini belakang Macan Kemayoran memang ketat, membuat Hansamu lebih banyak jadi pelapis. Kondisi ini membuat Persebaya Surabaya jadi opsi menarik bagi sang bek. Selain faktor emosional karena pernah membela klub ini, Hansamu juga akan mendapat kesempatan tampil lebih konsisten. Kembalinya Hansamu bisa memperkuat komunikasi di lini belakang Green Force yang musim lalu kerap terlihat kurang solid. Ia juga bisa menjadi mentor bagi bek-bek muda yang tengah dikembangkan oleh Persebaya Surabaya. Publik Surabaya tentu menantikan apakah rumor ini benar-benar akan terrealisasi. Banyak yang berharap kembalinya Hansamu akan membawa stabilitas dan ketenangan dalam pertahanan. Jika negosiasi berjalan mulus, Hansa Muyama bisa menjadi rekrutan krusial dalam proyek kebangkitan Green Force musim depan. Kini, semua mata tertuju pada langkah resmi yang akan diambil Persebaya Surabaya dalam waktu dekat. Meski masih berstatus rumor, potensi reuni ini sudah cukup menggugah antusiasme bonek dan bonita. Mereka tentu ingin melihat kembali sang mantan jenderal lini belakang mengenakan seragam hijau khas Persebaya Surabaya. Skuad tim Persebaya Surabaya terus disusun sebagai langkah strategis dalam bursa transfer Liga 1 2025-2026. Persebaya Surabaya sudah melepas Mohamed Rashid dan Gilson Costa, dan sebagai penggantinya Persebaya Surabaya dikabarkan tengah membidik Pablo Ganet, gelandang asal timnas Guinea Khatulistiwa yang saat ini bermain di Merida AD, klub kasta ketiga Liga Spanyol.